Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya pada akhir bulan Agustus lalu tidak sedikit di antaranya berujung pada pengerusakan fasilitas umum, adanya korban luka, bahkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini memunculkan isu terdapat komplotan penyusup dalam aksi unjuk rasa yang memicu terjadinya sifat anarkistis. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber pada malam hari ini. Bersama saya Windy Wellingtonia. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi yang akan kami hadirkan selama 2 jam ke depan. Langsung saja kita mulai apa kabar Indonesia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, diduga ngebut di jalan bergelombang, 2 mobil terlibat kecelakaan hingga terbalik dan ringsek di Jalan Perjuangan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seperti inilah rekaman video amatir milik warga yang berhasil merekam 2 kendaraan terlibat kecelakaan. 1 kendaraan minibus berwarna putih terbalik dan mobil lainnya rusak parah. Saksi mata mengatakan kejadian bermula saat mobil berwarna oranye melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak minibus berwarna putih dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut 3 penumpang mengalami luka-luka, 1 di antaranya kritis akibat benturan keras kendaraan. Kemudian ketiganya dibawa ke rumah sakit terdekat. Percobaan perampokan dengan menggunakan senjata api di salah satu konter handphone di Jalan Beringin Raya Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nggak bisa, Pak. Iya, benar-benar nggak bisa. Iya, maaf, Mama. Iya. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang mendatangi konter handphone berpura-pura sebagai pembeli. Kemudian pria tersebut langsung mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti korban. Pelaku memaksa dan meminta sejumlah uang berikut handphone korban. Namun naas korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga yang kemudian menangkap pelaku. Seorang wanita nasabah sebuah bank menjadi incaran pelaku begal bersenjata tajam di Kabupaten Muaro, Jambi. Inilah pelaku begal yang berhasil diamankan warga saat kepergok meminta uang dari seorang wanita yang baru saja keluar dari ATM untuk mengambil uang. Ketika korban beranjak masuk ke dalam kendaraan, pelaku nekat menodongkan pisaunya ke arah korban. Korban berteriak dan pelaku pun berhasil diamankan oleh warga. Kemudian pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian. Diduga akibat korsleting listrik 4 unit rumah warga di Desa Sulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Jambi, hangus terbakar. Beginilah rekaman video amatir yang memperlihatkan api menghanguskan 4 bangunan rumah sekaligus. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu hingga hangus dan rata dengan tanah. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar dan dibantu oleh warga berjibaku selama 2 jam untuk menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 4 keluarga yang berisi 19 jiwa terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, tempat penampungan limbah palet di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Hegar Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar.
Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan hampir merambat ke permukiman warga hingga memicu kepanikan warga sekitar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, penyebab pasti dari kebakaran yang menghanguskan tempat penampungan limbah palet ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Kebakaran menghanguskan gudang kayu di Dusun Simpang, Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Api diduga berasal dari tungku pemanas kayu yang jaraknya berdekatan dengan tumpukan kayu. Seperti inilah pemirsa, kobaran api yang besar menghanguskan gudang kayu. Petugas gabungan dari TNI Polri yang tiba di lokasi ini kemudian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya berupa selang air dari rumah warga. Selanjutnya petugas Damkar Sumedang tiba dan juga melakukan pemadaman serta pendinginan. Kebakaran ini bermula dari tungku pemanas kayu yang apinya membesar setelah merembet ke tumpukan kayu di dalam gudang tungku tersebut. Acara Saun Horeg dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Lumajang, Jawa Timur berakhir ricuh. Ya, pemirsa, aksi joget para penonton yang didominasi para pemuda ini berubah menjadi aksi saling dorong hingga berujung keributan. Sejumlah kelompok pemuda terlibat saling adu jotos sehingga kegiatan cek Saun Horeg langsung dihentikan oleh panitia. Satu penonton juga harus dilarikan ke puskesmas terdekat akibat mengalami luka di bagian kepala. Sebelumnya, acara cek Saun Horeg ini digelar oleh salah satu warga guna memeriahkan kegiatan karnaval dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 yang dihadiri oleh ribuan penonton. Kebakaran hebat melanda 2 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Dupak Timur 3, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya pada Sabtu pagi. 1 korban meninggal dunia dalam peristiwa ini. Warga di kawasan padat penduduk Kampung Dupak Timur, Gang 3 Surabaya berhamburan berusaha memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi, di mana 2 rumah berlantai 2 hangus dilalap si jago merah. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 5 unit rescue diterjunkan ke lokasi. Api kemudian berhasil dipadamkan. Dalam peristiwa ini, pemirsa, 1 korban tewas. Ia diduga melompat dari lantai 2 saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah korban tewas telah dimakamkan oleh pihak keluarga di kampung halamannya di Pulau Madura. Pemirsa, Polda Jawa Barat melepaskan 670 pengunjuk rasa yang terlibat aksi anarkis saat aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah di Jawa Barat. Selama melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Jawa Barat, polisi mengamankan 727 para pengunjuk rasa. Dari 727 yang ditangkap, 670 pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat dibebaskan. Dan sisanya masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka yang dibebaskan membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi tindakan anarkis.
Polisi berhasil menangkap 33 orang yang diduga melakukan sejumlah aksi anarkistis di Surabaya, Jawa Timur. Dari 288 orang yang ditangkap Polrestabes Surabaya, 22 orang diproses secara hukum, sementara 266 orang lainnya telah dipulangkan setelah melalui pemeriksaan awal. Sedikitnya 33 diduga perusuh yang sudah secara otentik terbukti melakukan tindakan anarkis, penyerangan serta pembakaran Gedung Negara Gerahadi dan kantor Polsek Tegalsari, Surabaya ditahan di Polrestabes Surabaya. Penangkapan dilakukan di 18 lokasi. Para pelaku diduga melakukan pembakaran pos polisi, perusakan Polsek Tegalsari hingga Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dari 288 orang yang diamankan Polrestabes Surabaya, 22 orang diproses hukum, sementara 266 orang lainnya telah dipulangkan setelah melalui pemeriksaan awal. Unjuk rasa anarkis yang telah dilakukan oleh massa perusuh. Ya, kenapa ini perlu saya tekankan lebih dahulu? Bahwa penanganan yang saat ini akan kita sampaikan adalah terkait dengan penanganan massa perusuh. Jadi ada kejadian unjuk rasa sejak tanggal 29 dan berlanjut tanggal 30 Agustus. Diduga ada dua kelompok massa berbeda dari peserta aksi dan ada massa lain yang tujuannya hanya membuat kerusakan dan pembakaran. Kamu memang ikut melakukan kerusuhan, ya, waktu di gratis saya ikut. Itu hari apa, Mbak? 29 Agustus, awal-awal, waktu awal-awal itu. Iya, kamu melakukan apa? Perusakan apa? Berarti hari perusakan barier. Barier. Juga kayak kayak ayo gitu. Kamu menjarah barang nggak? Enggak ya. Enggak ngambil barang. Enggak sama sekali enggak. Ikut membakar. Namanya siapa? Oh enggak saya. Namanya Seluruh tersangka telah langsung menjalani proses hukum sesuai peran masing-masing pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebentar lagi Timnas Indonesia U23 melakoni laga krusial saat menghadapi Makau di laga kedua kualifikasi Piala Asia U23. Dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebentar lagi, Timnas Indonesia U23 melakoni laga krusial saat menghadapi Makau di laga kedua kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih kepala Garuda Muda akan mencoba memperbaiki strategi serangan. Namun pertanyaannya, mampukah kali ini anak asuh Gerald Vandenberg meraih kemenangan? Jelang menghadapi Makau dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23, Tim Nasional Indonesia Muda kembali menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Jumat malam. Dalam latihan ini, pelatih kepala Gerald Vandenberg mencoba memperbaiki strategi serangan Garuda Muda. Ia juga berusaha untuk mempertajam penyelesaian akhir pasukannya setelah gagal mencetak gol ke gawang Laos. Vandenberg berharap anak asuhnya tidak menganggap remeh Makau yang baru saja digunduli Korea Selatan. You know, the most important in the game is that players start thinking. They start thinking themselves. They had to use the space and and it had to do with distance. Distance is important, so they had to. I'm not on the pitch; they are on the pitch, but they had to feel what they need to do. And we talk a lot about it, and we train a lot about it. But if there is a game, you need to play without pressure. You need pressure for yourself. Pertandingan Tim Nasional Indonesia U23 melawan Makau akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Dan bagaimana antusiasme para pendukung supporter Timnas U23 Garuda Muda? Kami akan langsung tanyakan kepada Iman Fajar yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Iman.
Ya, selamat malam Vena, Widi dan juga pemirsa. Seperti inilah situasi terkini dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang akan menjadi tuan rumah dari laga Indonesia U23 menghadapi Makau dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana sejumlah supporter sudah mulai mendatangi kawasan stadion, di mana pertandingan ini kick-off-nya akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan bicara soal pertandingan ya pemirsa, antara Indonesia melawan Makau, ini pelatih dari timnas Indonesia Gerald van den Berg juga menargetkan ini wajib menang atas Makau. Karena memang di laga terakhir melawan Laos, laga pertama ya, ini Indonesia harus ditahan imbang oleh Laos dengan skor 0-0. Dan untuk menjaga asa agar dapat lolos kepada Piala Asia U23 yang akan berlangsung tahun depan di Arab Saudi, Indonesia harus memenangi setidaknya 2 laga terakhir melawan Makau dan juga melawan Korea Selatan. Dan bicara lawan-lawan Indonesia di grup J dalam kualifikasi Piala Asia U23 ini, Indonesia tergabung bersama dengan Laos, Makau, dan juga Korea Selatan. Dan tadi sore juga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga telah dilangsungkan pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Laos yang dimenangi oleh Korea Selatan dengan skor cukup telak 7-0. Tentunya ini menjadi salah satu catatan juga ya bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang, karena memang di 2 laga terakhir ini antara melawan Makau dan juga melawan Korea Selatan, Indonesia ini wajib hukumnya untuk menang untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi. Karena untuk saat ini berarti dengan hasil tadi sore, Korea Selatan memuncaki klasemen grup J dengan poin 6, sementara Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 1 dari 1 pertandingan, disusul oleh Laos dan juga Makau. Dan jika Indonesia menang dalam pertandingan melawan Makau hari ini, maka nantinya Indonesia akan mengumpulkan poin 4 dan tetap berada di peringkat kedua. Dan untuk memastikan Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya ataupun juga lolos ke Piala Asia U23 tahun depan, Indonesia juga harus mengalahkan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang untuk memastikan diri dapat lolos ke Piala Asia U23. Karena dengan Indonesia lolos menghadapi Korea, nantinya Indonesia akan memiliki 7 poin, sementara Korea 6 poin. Dan tentunya Indonesia harus sapu bersih di 2 laga terakhir antara Makau dan juga Korea Selatan. Sementara dari segi permainan sendiri juga Coach Gerald van den Berg juga menekankan kepada para pemainnya untuk lebih percaya diri, terutama untuk mencetak gol. Karena kalau kita lihat bagaimana timnas U23 Indonesia ini dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana juga di turnamen sebelumnya di ASEAN Championship U23 di Jakarta beberapa bulan lalu juga Indonesia masih kesulitan untuk mencetak gol. Tentunya lini depan ini menjadi PR tersendiri bagi jajaran pelatih dari Coach Gerald van den Berg dan juga staf pelatih lainnya untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas dari timnas Indonesia U23. Jadi ini juga menjadi PR tersendiri bagi Jess Raven, Hock Caraka, dan juga Rafael Strike yang juga menjadi pemain yang juga baru bergabung dalam turnamen kali ini di bawah asuhan Gerald van den Berg. Dan kita bicara bagaimana timnas Indonesia kiprahnya di Piala Asia U23 pada tahun lalu juga cukup berprestasi hingga mencapai semifinal. Bahkan Korea Selatan pun juga saat itu berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin apabila Indonesia memenangi 2 pertandingan terakhir ini. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Tidak ada yang tidak mungkin, tentu saja kita harapkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan perbincangan salah satunya mengenai adanya dugaan terjadinya penyusupan pada gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir bulan Agustus lalu. Benarkah demikian? Kami akan hadirkan sesaat lagi. Gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia akhir Agustus 2025 memicu perhatian publik dan pemerintah.
Aksi demonstrasi yang semula berjalan damai berujung ricuh menambah catatan panjang. Aksi unjuk rasa di tanah air kerap berakhir dengan kerusakan fasilitas umum, penjarahan, korban luka, bahkan jatuhnya korban jiwa. Pemerintah pun tak tinggal diam menghadapi para perusuh yang kerap menunggangi aksi demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan aksi anarkistis hingga pencurian. Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain-lain seperti itulah, dan pencurian dan lain-lain. Dan karena itu itu harus dilakukan satu tindakan hukum yang tegas. Tapi kami pun menekankan juga nanti kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM. Jadi kalau mereka mau didampingi pengacara harus disediakan pengacaranya, juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sebagainya, sehingga memang hak asasi manusia terjamin. Sampai saat ini, kerusuhan dalam aksi demo 2025 masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Benarkah aksi unjuk rasa berujung kerusuhan sengaja disusupi? Lalu, siapa dalang yang bermain dan menggerakkan para penyusup ini? Yaitu yang menjadi pertanyaannya, apakah memang ada komplotan penyusup yang sengaja bertindak sehingga memicu adanya aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkistis? Bersama kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Sudah ada Prof. Lili Romli yang merupakan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Indi. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah ya, sehat. telah hadir pula Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono. Ya, selamat malam Pak Arief. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga telah hadir pula Ridwan Habib selaku pengamat intelijen dan militer. Selamat malam, Mas Ridwan. Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena adanya beberapa yang sudah ramai di media sosial, Bapak-bapak. Tentunya kita ketahui ada beberapa juga yang telah menggarisbawahi adanya penyusup dalam aksi ini. Mas Ridwan, menurut Anda seperti apa? Ya, sebelum ke sana saya kira memang harus dibedakan antara demonstran yang asli dengan penyusup murni. Kalau Pak Presiden itu aspirasi murni, kata-katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita runut dari timelinenya, memang pada tanggal 25 itu adik-adik yang turun ke lapangan ini sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa dan ada juga pelajarnya. Memang ada juga pelajarnya. Dan tanggal 25 itu walaupun ada kerusuhan sedikit, tetapi relatif sebenarnya bisa bisa dibubarkan dengan cukup bagus oleh Polda Metro Jaya. Tanggal 25. Tetapi kemudian 26, 27 tidak ada demo, 28 itu kawan-kawan buruh yang turun. Dengan narasi besarnya adalah hapuskan outsourcing, tolak upah murah, kostum. Nah, baru pada 28 sore hari sekitar pukul 17 sampai pukul 19 itu kemudian kerusuhan memuncak. Itu hari Kamis, sehingga kemudian terjadilah peristiwa almarhum Afan itu yang kemudian kena barakuda itu. Nah, sejak tanggal 28 malam itu kemudian merembetlah beberapa demo-demo yang lain yang kemudian berujung pada pembakaran. Maka kalau kita mau cek, ini ada 3 klaster, Mbak Windy. 3 klaster. Klaster 1 ini adalah mereka yang berdemo, adik-adik yang berdemo menyampaikan aspirasi murni. Klaster 2 ini adalah anak-anak muda yang FOMO. FOMO, fear of missing out. Jadi mereka lihat ada TikTok live, wah ikutanlah, datanglah mereka berbondong-bondong ke lokasi, pengen eksis, ikut nampang gitu. Tapi ada juga klaster 3. Nah, klaster 3 inilah yang kemudian orang awam menyebutnya sebagai provokator, perusuh, pembuat kerucuhan gitu ya. Nah, polisi saya kira seharusnya yang dikejar yang ini. Klaster 3 ini sekarang. Klaster yang ketiga. Tapi apakah memang media sosial juga merupakan salah satu yang berperan terjadinya banyaknya kumpulan dari mungkin yang awalnya hanya ingin
memberikan aspirasi, tapi ternyata juga ikut-ikutan untuk melakukan aksi anarkis. Betul, pada Sabtu sore di rumah Pak Ahmad Saroni di Priok itu, masa yang berkumpul itu rata-rata karena live TikTok. Jadi ada yang live TikTok, lalu ayo kumpul, ada yang beri gift gitu ya, live TikTok, lalu mereka berbondong-bondong datang. Pada Sabtu malam sekitar pukul 19, TikTok mengumumkan bahwa fitur live-nya dia matikan. Iya. Dan itu dampaknya penjarahan berikutnya di rumah Eko Patriot dan Uya Kuya tidak sebanyak masa di rumahnya Ahmad Saroni. Artinya apa? Klaster FOMO-nya berkurang. Apalagi yang penjaraan di Ibu Sri Mulyani, itu sudah nggak ada live TikTok, tapi masanya datang pukul 1.30 dini hari. 1.30 dan 3.30 pagi. Artinya ini pasti klaster 3 nih. Yang menjarah di rumah Ibu Sri Mulyani ini jelas bukan demonstran, jelas bukan yang aspirasi murni. Dan bukan yang FOMO. Ya kalau FOMO nggak ada TikTok live gitu kan, jam 1 malam pastinya mereka tidur lah gitu. Dan kalau kita tanya ke warga sekitar, pengakuan Pak RW, Pak RT di situ, masanya nggak dari sekitar rumah Bu Sri Mulyani yang di Bintaro itu. Nah, pertanyaan besarnya nanti yang harus dijawab oleh teman-teman kepolisian. Klaster 3 yang kemudian bisa menggerakkan massa pada pukul 1.30 dini hari dan 3.30 dini hari ini siapa? Pak Arief, mungkin langsung saja kami minta tanggapannya. Ya, terima kasih. Tidak jauh yang beliau sampaikan. Memang ada 3 atau mungkin 4 klaster. Kalau yang pertama kan murni masyarakat yang berdemo, mereka menyuarakan tuntutan, aspirasi, itu kita lihat dari kelompok buruh, dari adik-adik mahasiswa, dan juga sayangnya melibatkan anak-anak pelajar. Nah ini bisa dilihat murni. Kemudian selanjutnya oleh Polda Metro bergerak cepat atas panggilan tugas, mereka bisa menangkap kurang lebih 1.240 pendemo anarkis. Nah ini dipilah-pilah, jadi akhirnya dari 1.240 pendemo anarkis ini bisa dipisahkan 43 orang sampai saat ini, data yang ada, yaitu mereka pelaku lapangan yang tadi dibilang sama beliau, bukan hanya penjarahan, tapi juga merusak, bahkan membakar fasilitas umum di depan Atrium Senen, kemudian di GBK. Kasihan masyarakat. Masyarakat nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Dari 43 itu, 7 orang adalah mereka yang provokator. Provokator, mereka pelaku. Beliau tadi mengatakan ada live TikTok ya. Terima kasih Mas. Itu luar biasa. Memang ketika kami ditanya sama beberapa media, kami tanya kepada Dirkrim Polda Metro. Pertama kami juga berikan apresiasi, mereka bisa melaksanakan tugas penangkapan dengan menghormati hak asasi manusia, ya kan? Jadi mereka ditelusuri siapa yang membuat postingan-postingan termasuk live TikTok tadi, dan juga yang ada unsur ajakan kepada anak-anak yang masih sekolah. Ya karena mereka aktif bersosial media begitu aktif, ya. Betul. Jadi karena sudah sekarang ini semua tidak lepas daripada gadget, ya kan? Jadi dari sekarang sudah ada 43 ditangani, yang 7 bisa diklasifikasikan sebagai provokator, Mas. Dan sekarang lagi ditangani. Artinya pola ini memang sudah direncanakan. Begini, ada yang bisa dibilang demikian, tapi ada juga karena bisa jadi spontanitas. Tadi Mas bilang FOMO. Jadi mereka tuh tidak mau ketinggalan, ya kan? Ketinggalan zaman, begitu istilahnya FOMO, ya kan? Jadi mereka bisa jadi spontanitas. Spontanitas ini juga dikarenakan apa? Dari rangkaian kegiatan unjuk rasa demonstrasi 25 tadi, itu aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan mereka di Senayan itu tidak mendapatkan jawaban, dan sayangnya juga ada beberapa narasi-narasi dari yang di dalam yang membuat mereka luka. Nah itulah yang akhirnya seperti yang disampaikan, rumahnya Pak Saroni, rumahnya Uya, rumahnya Nafa Urba, itu sampai jadi penjarahan, jadi sasaran penjarahan. Nah inilah yang diperkuat, di empowering sama live TikTok tadi. Begitu Mbak. Prof Lili, ini selalu saja apabila terjadi aksi demonstrasi yang berakhir secara anarkistis, ini selalu dikaitkan dengan politik. Prof Lili, bagaimana?
Iya, memang pasti demo itu sendiri selalu terkait dengan politik. Iya. Oleh karena itu, karena itulah yang tadinya gerakan moral force yang disuarakan oleh para mahasiswa, buruh, kemudian pasti berujung kepada gerakan politik. Karena tuntutan-tuntutan, isi tuntutan itu terkait dengan politik. Oleh karena itu, kalau saya berpandangan dalam rangka merespon demonstrasi yang kemarin yang berujung kepada kerusuhan, kemudian ada provokasi, ada dalang, dua hal yang harus direspon gitu secara cepat. Yang pertama, jangan kita terpaku kepada siapa provokator dan dalangnya, dan itu penting, tetapi tuntutan substansi dari gerakan mahasiswa buruh itu sendiri. Kalau nggak direspon secara cepat oleh pemerintah, oleh DPR, tentu yang dinamakan provokator tadi akan terus memainkan. Iya. Memainkan, oleh karena itu ya harus direspon secara cepat. Artinya memang ada yang memanfaatkan situasi ini? Udah pasti. Oh ya. Mas Ridwan, ini artinya memang ada yang sengaja memanfaatkan situasi ini agar terjadinya kericuhan dan berujung kepada anarkistis. Menurut Anda, apakah polanya ini sama? Karena ini bukan pertama kalinya terjadi saat menjadi aksi unjuk rasa ini ditahan. Mas Ridwan, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan aksi anarkistis hingga adanya pencurian. Pemerintah juga menjamin tindakan hukum tersebut turut menghormati hak asasi manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Berikut pernyataan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain-lain seperti itulah, dan pencurian dan lain-lain. Dan karena itu itu harus dilakukan satu tindakan hukum yang tegas. Tapi kami pun menekankan juga nanti kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM. Jadi kalau mereka mau didampingi pengacara harus disediakan pengacaranya, juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sebagainya, sehingga memang hak asasi manusia terjamin. Tindakan tegas didukung oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi sehingga berujung pada tindakan anarkistis. Kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Ridwan, kita ketahui tadi sudah dikategorikan klaster-klaster bahwa adanya dugaan yang digerak secara sistematis dan juga terstruktur ini. Adakah yang bisa kami cari faktanya berdasarkan informasi dan juga yang telah beredar di media sosial? Pertama, kita juga harus mendisklaimer terlebih dahulu, ini bukan fakta tapi dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki simbol-simbol tertentu seperti memakai hoodie putih ataupun topi putih ataupun memakai baju putih ataupun celana putih. Apakah ini memang sesuatu yang telah terpola begitu, Mas Ridwan? Iya, kalau saya terus mendukung adanya scientific crime investigation ya, dengan model-model metadata, dengan menganalisa CCTV, itu kami mendukung benar. Apalagi begini Mbak Windy, beberapa WhatsApp group yang memprovokasi atau mengajak terjadinya pengerusakan ini sudah diberikan semacam pendalaman oleh teman-teman dari cybercrime, dari Mabes Polri, dan beberapa juga sudah kelihatan nomor-nomornya. Dan Mabes Polri itu punya alat untuk bisa mendetek bagaimana komunikasi-komunikasi nomor-nomor ini dengan nomor-nomor yang lain. Dan itu tidak hanya di Jakarta, Mbak. Di Blitar,
di Jawa Tengah, di Pekalongan, di Tegal, beberapa sudah berhasil ditangkap. Sehingga kemudian kini mungkin dalam 1-2 hari ini akan semakin jelas, sehingga spekulasi-spekulasi seperti tadi ya, hoodie putih gitu. Lagi rame nih di media sosial, wah ini provokatornya pakai hoodie putih, tapi aku lihat videonya siapapun bisa pakai hoodie putih seperti itu. Itu thrifting yang sangat mudah untuk dibeli di pasar-pasar tradisional dan bukan satu identitas yang bisa dianggap sebagai identitas komando begitu ya. Iya. Saya kira kita supaya tidak berspekulasi, mungkin nanti Jenderal dari Kompolnas bisa menjelaskan, mending kita fokus pada penegakan hukum dengan data-data yang saintifik. Apalagi di bawah, mohon maaf, banyak sekali berita-berita hoax yang kemudian ada narasi oknum-oknum tertentu terlibat, lembaga negara terlibat gitu, oknum lembaga negara terlibat. Ini kalau tidak segera diklarifikasi bahaya. Oke, aku sebut saja ya, di media sosial beredar hoax bahwa ada oknum tentara terlibat dalam pengurusan. Dan menurutku ini nggak bisa dibiarkan hoax ini. Karena Puspen TNI dan Mabes Polri udah jumpa pers bersama, menjelaskan beberapa isu-isu yang setelah diklarifikasi itu ternyata tidak benar. Misalnya tentang penangkapan Mayor Bais dan seterusnya itu. Nah, saya kira itu hentikan spekulasi-spekulasi bahwa ada oknum-oknum ini itu, kembalikan kepada ranah fakta. Sehingga nanti siapapun yang terlibat, siapapun dia, kalau ada faktanya ya harus dihukum. Ya, baik, kita ini tunjukkan kembali beberapa video yang telah kami kumpulkan. Ini kita lihat yang dilingkari, Bapak-bapak merupakan salah satu yang tertangkap kamera melakukan aksi yang mungkin bisa kami sebutkan ini masih dugaan yang secara kebetulan mereka yang memakai atribut ataupun pakaian yang serba putih ini melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya anarkistis. Ini selalu aja terdapat dan juga ditemui dalam aksi demonstrasi ataupun aksi yang akhirnya berakhir pada kericuhan. Pak Arief, ini bisa dikomentari. Ini mungkin kita harus disclaimer sekali lagi, ini hanya dugaan. Kita juga masih berspekulasi seperti yang tadi disebutkan. Ini bukan fakta karena nanti akan diselidiki lebih lanjut. Pak Arief, silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan penyidik, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Pertama kami menyampaikan pesan-pesan hati-hati dalam penanganan kasus demonstrasi yang disusupi unjuk rasa yang sifatnya merusak atau anarkis. Jadi ini harus dibedakan antara demonstrasi dengan unjuk rasa yang anarkis, ini beda karena ini melanggar pidana, baik pidana KUHP maupun Undang-Undang ITE maupun termasuk eksploitasi daripada anak di bawah umur. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa sekarang seperti yang Mas Ridwan sampaikan tadi, memang Mabes Polri dalam hal ini didukung dengan teknologi scientific criminal investigation. Seperti apa? Kita sudah punya yang dinamakan Direktorat Cyber. Dari Direktorat Cyber itu bisa patroli. Untuk yang disampaikan tadi seperti akun-akun yang live TikTok tadi, itu akan ditelusuri. Ini akunnya siapa? Yang kedua, bisa dilihat dari CCTV yang beredar. Ada namanya face recognition, itu bisa dilihat, bisa di zoom up. Kalau yang di blur pun masih bisa dikompakkan, diperjelas sehingga akan terlihat jelas siapa ini. Nah, bahkan yang kemarin terjadi 28 atau 29 dini hari itu yang ojol ketabrak itu besok Senin akan diambil CCTV-nya karena ada beberapa masukan si almarhum Afwan Kurniawan itu ada mungkin yang orang lain yang dimungkinkan mungkin agak mendorong ya. Nah ini akan dipelajari. Jadi kita sekali lagi, maksudnya polisi sekali lagi melaksanakan tugas itu dengan hati-hati. Saya juga wanti-wanti jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia dalam hal menangkap, menemukan daripada si terduga pelaku. Tadi dari update ada 43 orang, dari 43 orang itu 7 sudah teridentifikasi sebagai provokator. Atau yang bisa dibilang adalah yang di belakang itu semua. Nah ini nanti akan ada perkembangan. Kemudian yang paling penting, mereka juga diberikan hak sebagai warga negara. Mereka diberikan hak, misalkan mereka mau didampingi sama penasihat hukum, itu silakan.
Bahkan sekalipun mereka mau mengajukan upaya hukum seperti katakanlah para peradilan dengan adanya penetapan tersangka, itu mereka dipersilakan. Jadi kita tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ya. Begitu Mbak Windy. Pak Arief, yang menjadi pertanyaan karena ini kan seolah-olah seperti terpola. Nah, dari pihak kepolisian pun juga sudah melakukan langkah yang cepat dengan mengamankan ataupun menahan beberapa orang. Nah, dari beberapa orang yang sudah diduga menjadi perusuh ataupun merupakan aktor di lapangan, apakah sudah ada perkembangan untuk mengetahui sesungguhnya apa kepentingan mereka sehingga mereka melakukan kerusuhan ini, Pak Arief? Ya, jadi ya ini pendalaman motif. Pendalaman motif itu mereka banyak yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Ridwan masalah FOMO, fear of missing out. Jadi mereka pengen ikut ya, pengen tampil, maksudnya ingin berperan. Nah, apakah hanya sebatas itu atau ada kepentingan-kepentingan lain di belakang itu? Nah, ini memang takes time, butuh waktu untuk bisa menelusuri itu karena masa daripada pihak penyidik ini cukup terbatas. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, naik penyidikan, berarti mereka cuma punya waktu limited, 20 hari, kemudian bisa diperpanjang 40 hari atas izin daripada JPU. Nah, ini akan ditelusuri. Ya, ini akan ditelusuri. Jangan lupa tetap karena untuk menjawab daripada yang dikatakan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Kapolri tadi. Jadi penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Itu intinya Mbak Windy. Iya, bahkan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menko Yusril telah angkat suara, Prof. Lili, yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah mendukung adanya tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarkistis yang dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan aksi demonstrasi ini, Prof. Dari segi komunikasi politik ini sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya dari awal jika komunikasi politiknya itu bagus, sebenarnya nggak tumbuh itu. Artinya? Demonstrasi itu. Kan selama ini sudah ada semacam banyak kritik kepada pemerintah, kepada DPR, komunikasinya kan buruk sekali. Banyak elit-elit, politisi, menteri-menteri yang menyampaikan pendapat ataupun pernyataan melukai hati rakyat. Itulah sebenarnya kan cikal bakal munculnya demonstrasi ini. Termasuk dari mungkin perwakilan rakyat yang saat betul, itu. dari depan perwakilan rakyat yang kemudian mereka kemudian pada dinonaktifkan. Sehingga sekarang juga menimbulkan persoalan kata nonaktif itu seperti apa kan? Karena tuntutan publik sebenarnya langsung di PAW aja, jangan nonaktif. Tapi kan kemudian dijawabnya diberhentikan tunjangannya, tidak mendapatkan gaji, itu nggak menyelesaikan masalah. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah PAW sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi nah, kembali ke komunikasi politik ini kan. Nah, problem komunikasi politik yang harus diperbaiki baik dari pemerintah maupun di lembaga perwakilan. Nah, sekarang pun setelah ada kejadian komunikasi politik belum sinkron antara publik dengan masyarakat. Contoh sekarang, kita setuju tindakan tegas hukum secara tegas. Siapa aktor-aktor dalangnya. Tapi problemnya tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim independen investigasi. Karena yang jadi korban mereka yang ditindak itu adalah bukan sebagai aktor. Dia korban, bisa digerakkan. Nah, supaya adil, tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim investigasi yang bersifat independen. Sehingga ketahuan siapa sebenarnya dalam perusuh dari gerakan demonstrasi ini. Membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mengetahui, padahal pola ini sering kali digunakan. Nah, itu kan beberapa pegiat media, beberapa pengamat, gampang sebenarnya katanya. Akun TikToknya aja ketahuan siapa, akun Twitter apa, udah dikasih tuh kunci-kuncinya. Kalau ada niat political will untuk mengusut. Nah, oleh karena itu saya berharap memang penyelesaian demonstrasi ini bersifat substantif, jangan artifisial. Nah, kalau artifisial itu bom waktu, Mbak. Bisa lagi muncul. Makanya saya katakan kita betul loh fokus siapa sih dalangnya ini, siapa ini provokatornya. Itu penting untuk mengetahui adalah dibentuk tim investigasi. Tetapi di balik itu adalah kan problemnya ada keresahan masyarakat, ada kecemburuan, ada ketimpangan. Problem itu juga harus diselesaikan. Jangan kemudian dampak dari demonstrasi ini yang diselesaikan, tetapi tuntutan yang substantifnya nggak dipenuhi. Sampai selama saat ini masih ada pembahasan ya, gitu kan, pembahasan selama ini kan masyarakat nggak sabar, Mbak. Kan makanya beri tenggat nih.
Kalau tuntutan yang 17 ini berapa hari? Nah, tuntutan yang 8 1 tahun. Nah, coba yang tuntutan yang beberapa hari ini yang 17 itu direspon dengan tindakan-tindakan yang nyata, bukan dengan bicara. Itu bukan bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah merespon tuntutan publik dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Ya, itu. Baik, Pak Ridwan. Beberapa di media sosial yang ikut turun ke lapangan ataupun turun untuk ikut unjuk rasa menyatakan bahwa mereka di sana hanya untuk menyuarakan aspirasinya, tidak pernah sekalipun mereka bertindak anarkis ataupun memancing orang lain untuk berbuat anarkistis. Ini artinya ada aktor intelektual di belakangnya sehingga ada beberapa yang menghasut dan juga menarik keinginan ataupun mendorong orang lain untuk melakukan aksi tersebut, atau seperti apa, Mas? Kalau kita lihat pembakaran ini kan tidak serta-merta ya, pengerusakan DPRD, kemudian pengerusakan polisi, pos polisi itu tidak dalam satu waktu gitu, tidak dalam satu scene gitu. Jadi ini merembet. Nah, kalau merembet maka logika sederhananya pasti ada koordinasi. Koordinasi antara yang membakar di satu kota dengan membakar di kota lain. Koordinasi ini bisa siapapun, bisa itu organisasi klandestin, kelompok-kelompok klandestin. Kita tahu adik-adik kita yang belajar kiri liberal itu juga punya gerakan-gerakan klandestin, misalnya perhimpunan-perhimpunan anarko, gitu kan? Itu yang pada tahun 2019 dan 2020 itu terlibat dalam penolakan cipta kerja dan mereka membakar beberapa halte. Apakah mereka? Kan tanda tanya besar. Kalau itu mereka, berarti pembinaan 2019-2020, pemidanaan mereka tidak berhasil. Karena mereka bisa bermain lagi di 2025. Itu kalau mereka, sekali lagi, ini harus dibuktikan dulu. Atau kelompok-kelompok yang lain. Kalau melihat bagaimana DPRD NTB, kemudian DPRD Makassar bisa habis seperti yang ditayangkan di TV One ini tidak bisa dibakar oleh massa biasa. Kalau masyarakat biasa itu bahkan nggak akan bisa seperti itu. Paling maksimal mereka cuma sampai gerbang. Ini pembakarannya ini sistematis. Dan kalau hanya sekedar bensin biasa juga tidak akan bisa sebesar itu. Beberapa video-video yang beredar misalnya mereka membakar titik CCTV tadi. Kemudian membakar titik-titik listrik, sambungan-sambungan listrik. Sehingga kemudian ketika dibakar di titik itu maka otomatis satu gedungnya akan hancur karena yang dibakar itu jaringan listrik. Nah, yang seperti ini kan masyarakat jadi, benar kata Prof. Lili tadi, masyarakat jadi terdispersi, Mbak Windy, antara pengen tahu siapa sih yang dibalik kericuan ini, sama kok tuntutan kita soal disparitas kesenjangan sosialnya nggak segera dijawab ya gitu. Jadi kita berharap sebenarnya ada semacam pusat krisis. Pusat krisis ini bisa dibentuk oleh pemerintah. Tadi kalau Prof. Lili menyatakan itu tim independen gitu ya. Kita bisa menarasikan itu, atau pusat krisis anggotanya multifaktor. Ada dari Kompolnas, ada dari Polri, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari pihak-pihak ormas, ya, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Sehingga pusat krisis inilah nanti yang menjadi satu pintu komunikasi ke masyarakat. Mohon maaf Pak Arief, bahwa kadang-kala sekarang masyarakat ini agak skeptis dengan penjelasan Polri. Mohon maaf, ini saya menyampaikan kegelisahan teman-teman. Makasih. Kegelisahan mereka ini, wah ini jangan-jangan benar nggak sih gitu? Ada skeptisisme kalau yang ngomong cuma Polri. Tapi kalau itu produk bersama, sebagai satu pusat krisis yang isinya berbagai macam tokoh, saya kira akan lebih didengar dan mungkin lebih menenteramkan masyarakat. Iya, tapi Mas Ridwan, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hal ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya? Nah, ini panjang lagi. Ini nanti diskusinya tentang kegagalan intelijen. Banyak faktor, Mbak. Misalnya begini, ketika kita bertanya kepada teman-teman yang ditugaskan untuk berjaga di depan kediaman Ibu Sri Mulyani, mereka menyatakan bahwa mereka kalah jumlah. Mereka kalah jumlah dan itu sebuah resiko tinggi ketika mereka harus menghadapi massa yang lebih banyak. Misalnya seperti itu. Jadi bukan pembiaran. Kan isunya kan, oh ini pembiaran, oh ini teman sendiri. Isu-isu ini nggak benar gitu. Mereka ini kalah jumlah saja gitu. Nah, kalau kemudian indikasi tanggal 25 itu demonstrannya sudah agak rusuh, saya sih berharap intelijen memberikan laporan ya kepada usernya. Kan Polri ada Kabari Intelkam, Bais ada Kabais, BIN ada deputi-deputinya gitu ya. Dan kemudian itu diantisipasi. Nah, ini nanti panjang nih, evaluasi intelijennya berjalan. Berarti tugas utama intelijen adalah mencegah dini dan mendeteksi dini tidak berjalan dalam hal ini. Kita harus akui,
kita harus akui dan kemudian berbenah di situ. Siapa yang salah? Jangan-jangan agen lapangan sudah lapor. Analisnya sudah lapor. Sudah dilaporkan kepada user. Jangan-jangan oleh user tidak bisa sampai kepada ultimate user. Kalau ultimate user kita ya presiden. Ya, baik. Pak Arief, apakah yang kita lihat di lapangan, tentunya tadi juga kita membahas bahwa warga sipil itu sesungguhnya tidak bisa semudah itu menyalakan api jika tidak latihan terus-menerus, ataupun ada yang melemparkan batu ataupun bom molotov secara terus-menerus. Kalau kita mau sudah sakit-sakitan, ini apakah menurut Anda memang ini merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab ya, kemarin 2-3 hari yang lalu kami ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu dari beberapa anggota Polri sama masyarakat sipil, ada masyarakat sipil, itu ada 2 yang saya dikasih videonya sama Pak Kepala Rumah Sakit yang dia terduga pelaku karena dia bawa bom molotov itu meledak di tangannya. Waduh, saya sampai merinding melihatnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Mas Ridwan itu, polisi itu sebetulnya punya hampir seluruh sumber daya. Bukan hampir, punya segala sumber daya. Dari level Polsek, Polres, Polda maupun Mabes. Jadi punya Kanit Resintel, punya Kasat Intel, punya Dirintel, bahkan punya Kabak Intelkam. Mestinya mereka tuh segera membuat laporan cepat, perkiraan keadaan cepat yang disampaikan kepada decision maker at any level. Di level Polres, Polda maupun Mabes Polri untuk diambil sebagai bahan tindakan di lapangan. Artinya laporan itu sudah diterima? Nah, atau bagaimana? Ini tidak perlu, memang tadi kami katakan sebagai perkiraan cepat. Ini at once itu harus bisa nyampe kepada decision maker, sehingga decision maker akan membuat keputusan harus bertindak seperti apa. Nah, izin kami jelaskan semacam edukasi. Kalau misalkan kegiatan yang biasa-biasa saja seperti yang tadi dibilang sama Pak Prof, kegiatan demonstrasi dengan unjuk rasa itu bisa dihadapi dengan yang diatur dengan Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Ya, tetapi kalau misalkan sudah meningkat, itu bisa digunakan yang dinamakan adalah Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru hara. Nah, ini ada dikedepankan ada Dalmas ya. Kemudian kalau itu misalkan meningkat dari ada lintas ganti, yang sifatnya kuning menjadi merah. Nah, disinilah PH Brimob akan turun. Nah, tentunya mereka turun itu harus ada prinsip-prinsip tetap tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, tentunya dengan segala macam sumber daya tadi, masukan-masukan daripada intelijen tadi, ini kan akan bisa dilihat siapa yang terduga atau yang kira-kira akan potensi menjadi provokator lapangan. Provokator lapangan ya. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti oleh tim penegak hukum atau tim reskrim, baik melalui cyber, melalui CSI. Jadi mereka bisa komprehensif penanganannya. Jadi seperti yang Mbak bilang tadi, masalah mereka belajar membakar tadi, saya lihat dengan mata kepala saya langsung 2 orang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, tangannya kebakar. Nah, ini yang harus ditelusuri. Itulah sebabnya kita butuh waktu. Jadi semua harus cepat menjawab apa yang menjadi keinginan publik, bagaimana kinerja daripada kepolisian ini. Satu yang saya lihat dari Mas Ridwan bagus tuh, memang terkadang kalau polisi memberikan penjelasan masyarakat kurang percaya Mas ya. Jadi itu bagus itu. Ini menjadi masukan. Jadi memang kita butuh suatu entah itu PR, entah itu humas untuk bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, tetapi terkadang mereka kan juga terkendali dengan adanya beberapa informasi yang dikecualikan. Ya, tetapi secara umum seperti yang tadi kami sampaikan, 1.240 penemu anarkis sudah ditangkap, 43 sekarang sudah mengerucut sebagai pelaku, aktornya ada 7 orang ini. Iya, Pak Irwan, Pak Arief, lantas untuk solusi ke depannya, apa yang sedianya harus dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya ada pihak-pihak lagi lainnya yang memanfaatkan situasi ini untuk kembali melakukan aksi anarkistis? Ditahan, Bapak-bapak, kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Iya, memang kalau yang
Kita lanjutkan dialog kami, Mas Ridwan. Kami ingin adanya antisipasi dan juga solusi agar adanya dugaan bahwa adanya penyusup dalam aksi demonstrasi yang mengatasnamakan aksi unjuk rasa yang padahal mereka ingin memberikan aspirasi kepada mungkin DPR ataupun pemerintah ini tidak dimanfaatkan. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan? Yang pertama tentu penegakan hukum yang fair, objektif dan diumumkan kepada publik terbuka. Tadi seperti kata Prof. Yusril ya, menterinya, bahwa tetap dalam koridor menghormati HAM, itu yang pertama, supaya masyarakat percaya bahwa penegakan hukumnya benar-benar fair. Yang kedua tentu saja dalam kajian strategik intelijen ini sudah terjadi wildcard, sudah terjadi pendadakan strategis, bahasa kasarnya, bahasa awamnya kebobolan lah gitu. Nah supaya itu tidak terjadi lagi maka harus segera dilakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa macam-macam, evaluasi personal yang bertugas di intelijen karena dianggap tidak mampu, karena kalau mampu ini tidak terjadi. Itu yang pertama. Atau yang kedua evaluasi metode, bagaimana mereka bisa melakukan penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan seperti ini. Kan ini ada WhatsApp grupnya, ada entitasnya, itu kan bisa ditelusur. Intelijen ini kan bertugas bagaimana enemy menjadi bestie gitu. Orang yang mau jahat jadi nggak jadi jahat gitu. Nah bagaimana intelijen dengan teknik-tekniknya itu bisa membuat itu terjadi di seluruh kelompok. Ini tidak hanya kelompok soal demonstrasi rusuh, di ancaman-ancaman keamanan yang lain juga harusnya begitu. Saya ambil contohnya misalnya penindakan terorisme kan. Penindakan terorisme bagaimana intelijen bisa kemudian meredam niat jahatnya para mantan-mantan napi ini. Udahlah Ustadz, udahlah Kiai, nggak usah lagi seperti ini, insaf. Makanya kemudian ada Umar Patek yang setelah keluar dari penjara dia malah bikin kafe di Surabaya. Nah itu enemy jadi bestie gitu. Bagaimana orang yang awalnya punya niat jahat, pengen ngebom, jadi temannya pemerintah, temannya negara. Nah dalam konteks demonstrasi rusuh ini juga bisa dilakukan penggalangan terhadap orang-orang yang mungkin menjadi aktor-aktor, anak-anak muda barangkali yang punya semangat tinggi untuk kontra pemerintah. Bagaimana intelijen? Kan adik-adik intelijen yang muda juga banyak. Kalau membayangkan intelijen jangan hanya membayangkan izin Prof. Jenderal Arief ini yang sudah senior, enggak, yang muda-muda juga banyak. Yang muda-muda yang usia Gen Z itu juga banyak dan mereka tahu bagaimana kemudian mendekati seusianya begitu. Nah, ini saya kira kebijakan pimpinan intelijen yang kita harapkan berubah. Artinya data itu sudah dimiliki, namun apa yang menjadi kendala sehingga ini tidak bisa segera untuk dieksekusi? Saya tidak bisa menjawab itu, karena saya kan pengamat intelijen, saya bukan bagian dari organisasi intelijen. Yang bisa menjawab itu tentu Kepala BIN, Bapak Jenderal Herindra misalnya, atau Kaba Intelkam, atau Kabais, Lejen Yudi. Kalau saya di luar, saya melihatnya secara ideal harusnya bisa dicegah, karena tanggal 25 itu sudah ada rakyat kecil gitu. Ada waktu 26, 27, 2 hari itu sangat cukup untuk melakukan pencegahan. Ini logika akademis, logika kampus. Jadi tentu yang Windy ini harus kejar pertanyaan ini ditanyakan kepada para pimpinan intelijen. Ya baik, mungkin bisa dijawab dulu dengan Pak Arief yang saat ini sudah hadir bersama kami. Jadi begini, data-data itu sebetulnya sudah dimiliki oleh pihak Polri di level apapun. Karena tugas intelijen keamanan Polri itu kan sebetulnya yang disampaikan Mas Ridwan tadi, melaksanakan penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan. Jadi semua data itu nanti akan dipetakan menjadi karakteristik kerawanan daerah. Kemudian polisaset, daerah-daerah rawan termasuk yang berpotensi menimbulkan ancaman faktual. Nah, polisi itu sendiri, intelijen polisi itu sendiri bukan hanya sekedar lidik pamgal tadi, tapi bisa juga diambil dari laporan-laporan yang secara rutinitas dilaksanakan oleh Babin Kaptimas. Babin Kaptimas itu bergerak sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, sampai ke lurah-lurah, sampai ke frontliner, ke masyarakat. Nah, itu sudah punya, dan dari pihak reserse sendiri pun, reserse kriminal, mereka juga sudah punya yang dinamakan criminal data record. Maksudnya data-data kriminal mereka-mereka yang sudah teridentifikasi melakukan kejahatan, kemudian residivis, si A, si B, si C, si D, itu sudah ada semua. Bahkan sekarang kita memiliki juga namanya teknologi patroli cyber. Patroli cyber itu mereka berpatroli di dunia maya. Jadi namanya akun-akun yang bisa memprovokasi itu mereka sudah monitor semua. Nah, berdasarkan itu mudah-mudahan ke depan ini bisa
sebagai langkah-langkah antisipasi supaya tidak terulang kembali. Demikian Mbak Windy. Ya, bentuk antisipasi juga harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana solusinya agar hal ini juga tidak ada lagi yang memanfaatkan situasi, Prof. Lili? Ya, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai bentuk pelajaran dari kemarin, baik DPR maupun pemerintah harus responsif setiap ada tuntutan. Karena tuntutan itu yang disuarakan oleh para demonstran itu bagian dari kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan individu per individu. Nah, tanpa responsif maka kejadian itu akan terulang. Itu. Jadi ini pembelajaran betul, bahan refleksi. Nah, sekarang DPR sudah memperbaiki, pemerintah sudah memperbaiki. Jangan sampai ini sekedar formalitas juga. Karena sekarang tuntutan masyarakat kan makin meluas. Yang tadinya sedikit makin membesar dan beragam di beberapa daerah itu. Oleh karena itu yang kedua adalah komunikasi politik. Nah, komunikasi politik pada pejabat kita, pada anggota dewan kita buruk. Kata-katanya itu tidak mengambil diksi bagaimana supaya menyejukkan yang disuarakan itu. Bukan kemudian ada kata-kata menantang, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak empati. Nah, itu juga harus diperbaiki. Menghati rakyat. Rakyat itu terluka, gitu. Jadi marah. Sementara kondisi antara elit dengan masyarakat itu kan jomplang sekali. Ada kecemburuan. Nah, kecemburuan itu hal yang ketiga. Nah, sekarang juga mudah-mudahan bukan formalitas juga kan. Jangan Kemendagri jangan pamer baju kekayaan dan lain sebagainya. Itu perlu memang. Sikap empati dari para pejabat elit kita itu perlu ditunjukkan. Jangan formalis saja. 3 hal itu. Pertama harus responsif, yang kedua adalah komunikasi politiknya harus diperbaiki, dan yang ketiga harus empati. Terhadap kondisi yang ada. Karena memang dampak dari COVID kemarin itu betul-betul menghancur leburkan perekonomian masyarakat. Kelas menengah yang tadinya akan naik malah jatuh kemiskinan. Sehingga mereka itu seperti rumput savana. Begitu ada yang mengusik, dia langsung terbakar. Nah, ini terbukti gitu sebenarnya. Tanpa kemudian saya melihat bahwa apakah itu ada provokator, apakah itu ada dalangnya. Tetapi problem mendasarnya adalah rumput savana itu yang mudah terbakar. Nah, oleh karena itu pemerintah saya kira kan, kita setuju tadi penegakan hukum secara adil, secara transparan. Tapi persoalan substansi itu yang harus diselesaikan. Tanpa persoalan substansi itu tidak diselesaikan, ini bom waktu. Bisa menimbul demonstrasi lagi, bahkan yang lebih besar. Kan tuntutannya tadi sederhana sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan penggulingan Pak Prabowo, penggantian Pak Prabowo, tidak ada. Hal-hal yang sebenarnya terkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar diperhatikan oleh pemerintah gitu. Tetapi kemudian baik DPR maupun pemerintah membiarkannya sehingga kemudian terjadilah seperti ini. Oleh karena itu saya kira menjadi pembelajaran ke depan baik elit di pusat maupun di daerah bahwa kebijakan-kebijakan itu harus berdasarkan aspirasi dari masyarakat, bukan keinginan dari para elit. Nah, yang terakhir saya kira semua ini kan diperankan oleh partai politik. Semua lembaga-lembaga adalah yang mengisi itu dari kader-kader partai politik. Nah, ke depan saya kira partai politik itu melakukan refleksi dan evaluasi rekrutmen kader-kadernya, baik di DPRD provinsi, DPR RI maupun di kementerian, itu betul-betul mereka yang memiliki kualitas. Kalau pola rekrutmennya tidak didasarkan merit system, maka juga itu menjadi persoalan ke depan. Sudah menjadi contoh yang saat ini kan, rekrutmen yang buruk itu kemudian perilakunya juga buruk yang dihasilkan. Oleh karena itu, partai politik sebagai instrumen demokrasi harus berbenah diri bagaimana agar betul-betul partai politik itu memperbaiki diri sehingga ada trust terhadap partai politik itu. Sekarang ini kan ada distrust. Nah, mungkin yang terakhir saya kira
mohon maaf ini. Siap. Ini kan kasus yang sekarang ini sentimen negatif terhadap polisi itu tinggi sekali. Nah, saya termasuk yang menjadi khawatir gitu. Karena bagaimanapun polisi adalah sebagai alat keamanan. Alat keamanan itu penting sekali. Harus mendapatkan kepercayaan. Nah, PR-nya adalah bagaimana ke depan agar polisi itu mendapatkan trust. Nah, alih-alih, mohon maaf, saya tidak setuju kemudian ketika kondisi polisi distrust, akan dibentuk Pam Swakarsa. Saya kira bukan solusi itu menurut saya. Nah, bukan solusi. Solusinya adalah memperbaiki polisi ini agar menghadapi para demonstran, menghadapi unjuk rasa dan lain sebagainya itu jangan lagi mengutamakan tindakan yang represif. Karena yang diinginkan oleh masyarakat itu polisi itu adalah bagian dari rakyat. Betul. Bukan musuh. Ayo kita bersama-sama menuntun agar tuntutan-tuntutan itu betul-betul tersalurkan. Polisi betul-betul pelindung. Kebetulan sebelum saya kemarin ini Pak Arief menunjukkan bagaimana Pak Arief ketika tahun 98 menghadapi demonstran. Siap. Dia memberikan penjelasan. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan aspirasi Artinya itu. dialog itu perlu. Betul. Komunikasi, dialog. Komunikasi, dialog itu menjadi kunci utama. Ketika tidak ada dialog, maka sumber kerusuhan itu akan timbul. Nah, ini kemudian yang dimanfaatkan oleh para provokator, oleh para dalang yang mengeruk keuntungan di balik itu. Karena akhirnya ikut tergerak. Ikut tergerak. Baik. Jadi sekali lagi sebagai simpulkan, sebagai harapan, baik pemerintah maupun kepolisian jangan salahkan para demonstran itu. Tetapi introspeksi diri, apakah selama ini kebijakan-kebijakan ini udah sesuai dengan harapan? Karena ini Mbak ya, para janji milenial ini suka tidak suka memang selalu membandingkan dengan keadaan di luar negeri. Tapi kita harus fokus kepada dalam negeri saja. Ya, kita harapkan bahwa bom waktu itu dapat dijinakan sehingga semuanya bisa diantisipasi dan juga ada solusi terbaiknya bagi negeri ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih. Di Apa Kabar Indonesia Malam telah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda untuk menghadirkan informasi mengenai supporter timnas Garuda Muda yang sudah mulai memenuhi Stadion Gelora di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, supporter timnas Garuda Muda ini sudah mulai memenuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Asia 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia U23 melawan tim nasional Macau U23. Dan bagaimana situasi terbaru dari lokasi, kami ajak Anda pemirsa untuk memantaunya bersama rekan kami Iman Fajar di sana. Selamat malam Iman, bagaimana situasi saat ini di sana? Silakan. Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Semakin malam ini semakin mendekati waktu kick off dari pertandingan antara Indonesia U23 menghadapi Macau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Di mana kalau kita lihat di sini pemirsa bagaimana penonton-penonton juga sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan perjuangan dari Garuda Muda untuk menembus kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada tahun 2026 mendatang. Kemenangan harga mati untuk melawan Macau pada hari ini dan juga Coach Gerald Van den Berg setidaknya ini menargetkan kemenangan di dua laga terakhir melawan Macau pada malam hari ini dan juga melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang. Dan kalau di sebelumnya tadi kita sempat mengulas bagaimana skenario untuk Indonesia dapat lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Gerald Van den Berg pada malam hari ini. Setidaknya ada 6 pergantian pemain jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Laos pada tanggal 3 September lalu. Kalau kita lihat ini di sektor penjaga gawang di bawah Mister ini kembali dipercayakan oleh Cahya Supriyadi, kiper asal PSIM Yogyakarta ini yang juga cukup berpengalaman sebelumnya di timnas kelompok umur U19 dan juga belakangan ini di Liga juga menjadi andalan bagi PSIM Yogyakarta. Tentunya kita berharap Cahya Supriyadi tidak kebobolan pada malam hari ini. Dan kemudian yang menarik juga di sisi defender atau center back ini
permainan dari Dion Marks ini juga menjadi satu yang ditunggu-tunggu oleh para supporter timnas Indonesia, karena sebagaimana kita tahu juga ini merupakan kali pertama Dion Marks dipanggil oleh Gerald van den Berg pada turnamen kali ini. Jika pada turnamen sebelumnya ini Dion Marks belum dipanggil. Kemudian untuk dipasangkan dengan Dion Marks ini kemungkinan adalah Kakang Rudianto ataupun juga Alvarez Buffon. Namun kalau kita lihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh Gerald van den Berg ini, kemungkinan yang menjadi tandem dari Dion Marks adalah Kakang Rudianto. Sementara untuk di sektor bek kanan adalah Alvarez Buffon. Sementara untuk sektor bek kiri, jika sebelumnya pada lawan Laos ini Indonesia mempercayakan kepada Doni Tri Pamungkas, namun malam hari ini dirotasi di bek kiri ini dimainkan oleh Frankie Misa. Kemudian di sektor tengah ini akan mengandalkan trio dari Ananda Raihan, Arkan Fikri, dan juga Tony Firmansyah. Kemudian di sektor lini depan ini juga ada pergantian, di mana pada malam hari ini akan dipercayakan kepada Rahmat Arjuna, Raihan Hanan, dan juga Hoki Caraka. Berarti kalau kita bandingkan dengan pertandingan melawan Laos sebelumnya, di mana sebelumnya ada James Raven dan juga Rafael Strike, kali ini Hoki Caraka dan juga Rahmat Arjuna dipercaya sejak menit awal pada malam hari ini melawan Macau. Tentunya kita melihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Gerald van den Berg, karena sebagaimana kita tahu juga pemirsa, Macau memang secara level berada di bawah Indonesia. Namun di satu sisi Gerald van den Berg juga tidak ingin meremehkan permainan dari Macau sendiri, dan juga di satu sisi Gerald van den Berg juga menyimpan sejumlah pemain-pemain kuncinya untuk melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang, yang kita tahu di dua laga terakhir ini timnas Indonesia wajib menang untuk menjaga asa ke Piala Asia U23 Arab Saudi tahun 2026. Di mana tadi sore hari tadi di Gelora Delta Sidoarjo juga telah dilangsungkan pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Laos, di mana pertandingan berakhir dengan skor 7-0 bagi keunggulan Korea Selatan, yang membuat Korea Selatan saat ini menduduki puncak klasemen grup C bersama dengan Indonesia, Laos, dan juga Macau. Sehingga saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 1, sementara Korea Selatan yang telah memainkan 2 pertandingan ini sapu bersih dengan mengumpulkan 6 poin. Tentunya untuk Indonesia dapat melaju dengan secara meyakinkan ke babak selanjutnya ini, Indonesia harus menang melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang. Dan selain itu juga apabila Indonesia harus berada di posisi kedua, setidaknya harus menjadi peringkat kedua terbaik dari ataupun juga 4 negara dengan peringkat kedua terbaik, karena ada 11 grup ini pemirsa, dan 4 peringkat kedua terbaik yang akan melaju ke Piala Asia. Dan jika Indonesia menjadi peringkat kedua, tentunya harus mengincar posisi tersebut untuk kemudian bisa melaju ke Piala Asia U23. Dan saat ini juga penonton sudah mulai berdatangan, dan sebentar lagi juga kick off juga akan dimulai. Tentunya kita akan berharap juga bagaimana nantinya Indonesia dapat menang melawan Macau, dan juga nanti Indonesia bisa menang juga melawan Korea Selatan. Namun pada malam hari ini tentunya kita semua berdoa Indonesia bisa menang melawan Macau pada malam hari ini. Sementara itu. Amin, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Gelora Delta Sidoarjo. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan warga ini rela berdesak-desakan dan juga berebut gunungan hasil bumi dalam acara tradisi Berti Desa atau Bersih Desa di Boyolali, Jawa Tengah. Acara tersebut sebagai wujud syukur atas keberkahan hasil tani yang melimpah, serta untuk melestarikan tradisi leluhur yang sudah ada. Seperti inilah pemirsa suasana di jalan utama di depan Balai Desa Pojok Dogosari, Boyolali, Jawa Tengah saat ribuan warga berdesak-desakan dan berebut gunungan berupa sayur, buah, dan palawija pada tradisi Berti Desa. Para warga percaya ikut berebut mendapatkan aneka sayur agar mendapatkan keberkahan baik kesehatan, umur panjang, hingga hasil panen yang melimpah. 3 gunungan utama tersebut dikirap bersama 1.700 orang peserta dari lapangan desa menuju kantor kepala desa Pojok. Selain gunungan, peserta kirap juga menampilkan berbagai kesenian dan seni kreasi lainnya, mulai dari kostum berbahan barang bekas hingga kostum beragam tema, serta peserta membawa poster bertuliskan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan membentangkan bendera merah putih sepanjang 200 meter.
Dari Boyolali kita beralih ke Cilacap pemirsa, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga di Cilacap, Jawa Tengah ikuti gelar budaya. Para peserta menggunakan baju adat Jawa serta menaiki kereta kencana. Beginilah suasana kirap budaya yang dilaksanakan oleh ratusan warga di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Para peserta kirap ini menggunakan baju adat tradisional lengkap dengan ornamen lainnya. Gelar budaya ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Para peserta berjalan kaki serta ada pula yang menggunakan kereta kencana sejauh 2 km menuju lokasi acara. Kirap budaya ini disambut meriah oleh masyarakat sekitar. Acara kirap ini ditutup dengan pemotongan tumpeng dari warga untuk warga. Sejumlah warga di berbagai daerah mengisi hari libur panjang akhir pekan dengan berwisata. Di Yogyakarta, lokasi wisata gembira Loka Zoo dipenuhi wisatawan yang didominasi dari kalangan keluarga. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, sejumlah warga mengisi libur panjang akhir pekan dengan mengunjungi taman bermain, air, dan kebun binatang. Libur panjang akhir pekan Maulid Nabi membuat lokasi wisata gembira Loka Zoo di Yogyakarta dipenuhi wisatawan. Pengunjung didominasi dari kalangan keluarga dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kebun binatang yang memiliki seribuan koleksi satwa ini masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan, tak terkecuali bagi wisatawan dari luar Yogyakarta. Tiket masuk dibanderol Rp75.000 untuk weekend dan hari libur nasional, serta Rp60.000 untuk hari biasa. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, sejumlah warga mengisi libur panjang akhir pekan dengan mengunjungi wahana waterboom dan mini zoo. Dengan tiket masuk Rp50.000, warga bisa menghabiskan liburan dengan bermain air di waterboom dan melihat koleksi binatang yang berada di Mini Zoo Central Park. Sejumlah warga memilih tempat wisata ini karena cukup lengkap dan murah untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Baru pertama kali lihat harimau ya, jadi kayak lebih senang aja gitu. Karena hewan yang biasa cuma lihat dari jauh dari sosmed itu bisa lihat secara langsung. Jadi kayak excited. Ada kecemasan nggak sih ya sama foto yang ada di sini? Enggak. Seru. Di Kuningan, Jawa Barat, sejumlah wisatawan mengisi liburan dengan menikmati sensasi menginap di alam pegunungan terbuka. Banyak pendatang yang sengaja menginap di kaki Gunung Ciremai. Pasalnya, selain berada di hutan pinus terbuka, hamparan sejauh mata memandang tersaji di tempat itu. Terlebih, bangunan berbentuk glamping yang berjajar menambah khas pegunungan. Meskipun terletak di ketinggian 1080 mdpl, keberadaan kolam tenang dan lapangan futsal outdoor memikat pengunjung. Tim TV One mengabarkan. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memantau suasana libur panjang akhir pekan di sejumlah daerah. Sudah ada rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Celia Alexandra di Kota Tua, Jakarta. Kemudian juga ada Indra Kusuma dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kita pertama-tama menuju Jakarta. Sudah ada Celia di sana. Celia, seperti apa suasana malam hari ini di Kota Tua? Baik, suasana malam hari ini Verena dan juga pemirsa di Kota Tua ramai sekali. Semakin malam memang semakin ramai ya, meskipun alunan musik yang tadinya ada atau mengiringi di sekitar Kota Tua ini sudah dihentikan karena ada zikir yang dilangsungkan tepat di depan Museum Fathahillah sejak setelah maghrib tadi hingga saat ini.
Tapi seperti visual yang Anda bisa saksikan saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, masyarakat tampak seperti berpiknik ria begitu di depan Museum Fathahillah, atau tepatnya di Kota Tua, sambil makan gorengan, sambil makan kerak telur, makan telur gulung, minum es, dan bahkan tadi sempat saya lihat ada yang membawa bekal untuk makan ataupun berada di suasana di depan Museum Fathahillah di Kota Tua ini. Kira-kira apa saja aktivitas yang dilakukan di sini? Saya akan tanyakan kepada warga ataupun pengunjung di sini ya, pemirsa. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Aziza. Boleh berdiri Kak? Oke, Kak Aziza kesini sama siapa? Sama magang. Oke, kenapa sih memilih untuk berkunjung di Kota Tua di long weekend kali ini? Karena sebenarnya ini masih first time banget ya di Jakarta ya Mbak ya. Jadi saya milih Kota Tua itu kayak sering muncul di kayak TikTok. Ternyata kalau misalnya di sini tuh nuansanya tuh kayak enak banget. Terus banyak orang-orang ngumpul-ngumpul. Jadi di sini kayak gak ngerasa sendiri gitu. Terus kayak saya ingin melihat Kak, misalnya di sini tuh apakah sama kayak kota lama di Surabaya atau gimana, kan saya asalnya dari Surabaya kan. Oh ternyata kayak di sini sama kayak kota lama, cuma di sini lebih besar dan kayak lebih menyenangkan lah gitu intinya. Tadi sudah sempat eksplor apa aja nih Kak? Untuk hari ini sih saya ke Museum Nasional, habis itu karena dekat sana ada Monas juga, terus langsung ke sini sih. Oke, kalau di Kota Tua tadi sempat ngeliat-ngeliat apa aja? Kalau di Kota Tua tadi lebih ke explore kulinernya sih Mbak, makan-makan street foodnya, terus kebetulan kan belum makan, terus sama makanan-makanan beratnya, terus cuma keliling-keliling sini aja sih gitu. Lebih kerak telur sudah dicoba belum? Udah nyoba kerak telur dan kayak ingin mencoba autentik kerak telur di Jakarta nih gimana. Oh ternyata kayak gitu rasanya. Oke juga sih. Terima kasih ya Kak, dan have fun ya di long weekend yang kali ini. Terima kasih. Wah ternyata memang ya kalau Kota Tua tuh tak lepas dari kulinerannya. Pantas saja pemirsa, di sekitar sini atau depan Museum Fathahillah masyarakat banyak yang berkumpul untuk makan jajanan, kerak telur dan sebagainya, karena identik Kota Tua dengan makanannya. Banyak juga yang bisa dieksplor di sini, seperti ada rumah tua, rumah hantu maksud kami. Kemudian juga ada museum light art dan juga ada beberapa bangunan-bangunan tua seperti yang tadi sempat disampaikan, juga ada kantor Bank Indonesia, kemudian kantor pos, kemudian juga ada Museum Fathahillah yang bisa dieksplor semuanya. Jangan lupa kalau datang di Kota Tua seperti yang saya lakukan dari tadi, kalau di malam hari memang sudah jarang ya yang bernaik atau menaiki sepeda ontel dengan topi noni dan juga Tuan Belanda. Kalau di malam hari ini lebih banyak yang bersuah foto bersama dengan para patung manusia hidup, kalau bisa saya katakan. Ini ada beberapa yang cosplay seperti zaman Belanda, bahkan juga ada beberapa becak-becak yang dihiasi. Jadi bisa salah satu momen yang bisa Anda nikmati pemirsa, bukan hanya seorang diri tapi juga bersama keluarga maupun sahabat Anda. Demikian Vena. Baik, semakin malam semakin ramai di kawasan Kota Tua Jakarta. Bagaimana di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan kepada Endra Kusuma. Endra, silakan. Ya, selamat malam Vena, Pinta, dan pemirsa TV wartawan kami kabarkan suasana kondisi Braga di libur kedua ini pada di hari Sabtu padat yang biasa seperti halnya tidak beda dengan kota-kota lain seperti Jogja maupun di Jakarta sendiri. Dan sejauh ini memang di Braga itu daerah jadi luar destinasi dari beberapa wisatawan dari luar kota ataupun dari luar kota ke Jakarta ke daerah lain untuk mengunjungi kawasan Braga ini, karena kondisi di Braga itu memang banyak menyajikan suatu kuliner maupun beberapa makanan, beberapa tradisi makanan maupun beberapa bangunan-bangunan heritage. Dan sejauh ini di Braga ini memang ada tradisi program tersendiri dari Kota Bandung, di antaranya itu program beken, yaitu program Braga bebas berkendaraan. Namun pasca kejadian dari demo itu membuat dari setelah demo itu memang program ini pun memang diadakan untuk sementara waktu, dan kondisi ini pun membuat sejumlah pengunjung dari luar kota pun biasanya berjalan melintasin trotoar di jalanan-jalanan di Braga sekarang pun memang berpadat. Ya, mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini begini Vena. Baik, terima kasih Endra Kusuma melaporkan dari kawasan Braga. Kita akan beralih pemirsa menuju Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi di sana. Arga, bagaimana pantauan malam hari ini di Yogyakarta?
Ya, pemirsa, dapat Anda saksikan sendiri di belakang saya, ini situasi di Malioboro, Yogyakarta itu begitu ramai begitu di hari Sabtu malam ini yang merupakan bagian dari rangkaian akhir pekan panjang libur Maulid Nabi. Dan di Malioboro, Yogyakarta sendiri sebenarnya sejak pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, ini jalur utama menuju ke Jalan Malioboro, Yogyakarta ini sudah ditutup untuk kendaraan bermotor. Walaupun mungkin kalau Anda melihat di layar kaca Anda, kenapa masih ada 1-2 kendaraan bermotor yang melintas? Karena ini mereka melalui gang-gang atau jalan-jalan kecil yang kemudian dapat tembus ke kawasan ini, begitu pemirsa. Namun dengan adanya penutupan jalur ini yang memang dilakukan setiap malam atau biasa kita sebut sebagai Car Free Night begitu ya, ini memungkinkan para pengunjung ini mereka semakin memenuhi kawasan Malioboro ini dengan berjalan kaki. Dan ini banyak sekali yang ketika saya melihat tadi mereka mungkin hanya sekadar duduk-duduk saja begitu ya, sambil menikmati suasana yang ada di kota pelajar dan juga kota pariwisata Yogyakarta ini. Di mana saya tadi juga sempat mengobrol sejenak ini dengan sejumlah pengunjung. Ini kebanyakan mereka merupakan wisatawan domestik yang berasal dari wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa namun di luar Yogyakarta. Dan juga sesekali tadi saya tetap sempat melihat juga adanya wisatawan internasional yang berkunjung ke wilayah jantung pariwisata dari Yogyakarta ini sendiri. Dan di malam ini ada juga sejumlah titik di Yogyakarta ini yang tampaknya menggelar semacam festival band begitu, di mana mereka menampilkan ada pertunjukan band ini yang mengiringi wisatawan yang sedang berkunjung ke Yogyakarta pada malam hari ini untuk menghabiskan waktu. Dan juga tadi kami melihat ada cukup banyak wisatawan yang menenteng barang belanjaan, karena mengingat Yogyakarta khususnya di Malioboro ini merupakan titik atau jantung pariwisata untuk wisata belanja begitu, di mana mereka biasanya ini berkunjung ke teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 yang berisi para pedagang yang dulu mungkin ketika Anda jalan-jalan ke Malioboro itu identiknya mereka ada di samping kiri kanan. Mereka sudah disatukan di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 selama beberapa tahun terakhir ini, dan ini menjadi pusat bagi para wisatawan ini untuk berbelanja gitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Indra Kusuma dari Bandung dan juga Celia Alexandra dari kawasan Kota Tua Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho menduga ada relasi kuasa di balik dugaan korupsi pengadaan Chromebook itu. Setelah sebelumnya mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri sejak 19 Juni lalu, Kejagung akhirnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menyebut ada 1,2 juta unit laptop tidak dapat digunakan. Kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 3 kali di Kejagung. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook.
yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Pengadaan laptop berbasis Chromebook itu merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan besutan Nadiem pada periode 2019-2022. Sementara itu, pakar hukum pidana Unsud Prof. Hipnu Nugroho menduga dalam kasus pengadaan Chromebook terdapat relasi kuasa pengaruh dari orang yang memiliki posisi lebih tinggi dari Nadiem. Dalam pengadaan ini tampaknya ada relasi kuasa. Kalau kita melihat sosok Nadiem, itu sosok anak muda, sosok yang tadi jujur, orang kaya, pintar dan sebagainya. Kayaknya agak tidak mungkin. Oleh karena itu, saya nyatakan di sini, harusnya nanti Pak Nadiem harus juga membuka diri bahwa relasi kuasa yang terjadi di atasnya, siapa yang memberikan pengaruh pengadaan terhadap Chromebook tersebut. Yang karena dalam hal pengadaan ini, kalau nggak salah di Litbang nyatakan tidak baik, sehingga harus dialihkan kan itu. Tapi kenapa sampai melakukan suatu dalam petik melanggar aturan? Siapa di atas Pak Nadiem? Siapa yang memberikan suatu pengaruh? Siapa yang memberikan anjuran? Ini suatu yang luar biasa. Karena kalau kita analisis Pak Nadiem, berarti kan Pak Nadiem nggak salah. Tapi implementasinya salah dalam implementasi. Nah, ini Mbak, saya kira nanti harus berkembang sampai sana. Pak Nadiem jangan jadikan bumper, tapi harus membuka terhadap pengaruh-pengaruh di atas yang terhadap kasus ini. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Kejagung menyebut Nadiem membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim bersama keempat tersangka pengadaan laptop. Saat itu Nadiem membicarakan pengadaan Chromebook beberapa bulan sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek. Tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan rakyat 17+8. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pimpinan DPR bersama dengan fraksi sepakat mengeluarkan sejumlah keputusan. Menanggapi tuntutan rakyat 17+8, DPR RI mengeluarkan sejumlah keputusan. Di antaranya, melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri kecuali undangan kenegaraan. Memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Selain itu, 5 anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak keuangannya. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebelumnya, para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang pada Kamis kemarin. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan.
Dan saya Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.